0,615, magnitudenya ada 0,159 dan sudutnya minus 62,7, ya, sedangkan kemudian 21-nya ya 7,515, magnitudenya ya, dan sudutnya adalah 81,8, ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita kan sini 7,515 ingin tahu berapa penguatan dayanya. Ya, kalau kita kuadratkan 7,5 dikuadratkan adalah sebesar 54 ya, 54 kalinya ya, berarti penguatan penguatan dayanya adalah 54 kalinya ya, besar sekali gitu ya, di 2,4 ya, dan pasanya 81,8, sedangkan yang S12-nya dia sangat sudah lebih besar pada di 30 MHz ya, jadi ini 0,632 ya, sudutnya 40,3 derajat ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kuadratkan menjadi lebih kecil ya, jadi koefisien transmisi reverse-nya dia masih kecil ya. Kemudian ini kita lihat ya, di sebelah kiri di datasheet juga diperlihatkan kurva karakteristik ya, parameter S. Ini kalau kita ini parameter S sampai 11 ya, lihat di sini ya, yang hitam di sini gitu, ini dari frekuensi ya 30 MHz sampai dengan sudah ini kurang besar ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa ini kan ya, lihat sini dia sampai dengan bisa saya besarkan dari frekuensi, oh ya di sini ya, dari frekuensi 0,03 ya, jadi adalah 30 MHz ya ke 10 GHz ya. Ini menuruti kurva ini ya. Ini adalah kurva di atas meja. Jadi kalau membacanya ditarik dari tengah-tengah ini, tarik ke kurvanya ini ya. Jadi nanti panjangnya ini adalah magnitudanya dan sudutnya adalah dari garis ini ya, diinikan kepada sumbu yang horizontal ya di sini ya. Dan baik, dan kemudian yang kedua ini adalah tentunya adalah parameter S22 ya, juga dari frekuensi yang 30 MHz sampai dengan frekuensi 10 GHz ya. Jadi kalian ya, bahwa frekuensinya ada dicantumkan di sini ya, dan ini diinikan juga biasnya ya. Ini diberikan pada tegangan bias VCI 2,5 volt dan arus kolektor ya. Ini bukan dua-dua ya, maaf tadi. Ini adalah ada dua bias ya. Yang satu arus kolektor adalah 5 mA dan yang kedua adalah 15 mA. Jadi yang bulat ini adalah 5 mA, yang ini yang kira yang ini ya, ini 5 mA. Sedangkan yang 15 mA dia lebih kecil rasanya. Ya, yang ini ya, kurva ini ya, pada dua jatuh daya, dua titik kerja ya, namanya titik kerja ya. Jadi jatuh dayanya biasnya pada tegangan VCI, kolektor VCI ke kolektor emitter 2,5 volt dan arus kolektornya adalah 5 mA. Sedangkan yang kedua di sini adalah tegangan pada bias ya, poin VCI 2,5 volt dan arus kolektor 15 mA ya. Ini hanya untuk input reflection coefficient ya, koefisien refleksi dimasukkan ya di terminal satunya ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ini juga yang adalah kurva daripada parameter S22 ya, pada tegangan jatuh daya VCI 2,5 volt dan arus kolektor 5 dan 15 mA ya. Jadi ini ada dua kurva ya. Jadi yang sebelah dalam ini adalah 5 mA. Maaf ya, oh terbalik ya. Jadi yang
yang ini yang 5 miliampere ini lebih biasanya lebih besar ya Pak, masih dia lebih besar ya. Terbalik ya, terbalik ya. Jadi yang dalam kurvanya lebih kecil ini adalah di arus kolektor 5 miliampere ya, yang ini ya, yang lebih dalam. Yang luar ini adalah untuk arus yang 15 pada catu daya IC ya, 15 miliampere ya, tegangannya sama, VC 2,5 volt ya. Jadi ada dua yang ini ya. Kira kalau yang ini adalah untuk yang 5 miliampere ya. Jadi catu dayanya dia yang lebih di sini ya, parameter S satu-satunya itu kan. Jadi yang luar ya, maaf, tebal luar ini adalah yang 5 miliampere, yang dalam ini adalah 15 miliampere ya, kecil gitu. Baik ya, jadi kalian bisa lihat ini dan nanti bagaimana membacanya ini dari kurva, maka kalian tarik ini garisnya dari tengah-tengah ini adalah quotient refleksi yang 0 ya, sampai dengan ini ya, yang titik potong dengan kurvanya itu adalah nanti garisnya itu panjangnya adalah magnitudanya ya. Di sini magnitudanya adalah kalau di ini adalah berapa? Misalnya pada frekuensi 2,4 tadi ya, dia 4,4080, jadi tarik dari ini ke tempat titik tengah ini ya, ke sini ke kurva ini panjangnya adalah sama dengan 0,4080 dan sudutnya ya dalam sumbu yang horizontal atau absisnya itu adalah sama dengan minus 80,5 ya, 80,5. Oke. Ya kalau ditarik sini ya sekitar ini hampir 90, minus 90 derajat. 90 derajat itu dari sini tegak lurus ya. Ini adalah 90 derajat ya. Nanti kalian latihan ya bagaimana membaca parameter S ya dari kurva di atas belum dikenalkan ya, nanti di bagian itu saja. Baik, kita coba lihat bagaimana cara membacanya. Oke, ini dibesarkan. Ini sama ya. Jadi ini juga pada frekuensi yang lebih tinggi ya. Jadi bagian yang kurva ini dari 4 GHz sampai dengan 10 giga ya. Jadi ini kita lihat ini dari bagian yang ini ya, cabangnya ini ya, yang ini dari 4,2 GHz ya sampai dengan 10 GHz ya. Dan kita lihat misalnya ini untuk yang frekuensi misalnya 5 GHz ya, tinggal lihat ya untuk pada parameter koefisien refleksi input ya, dia panjangnya adalah sini kalau di 5 GHz ya, 5 GHz ya. 5 GHz dia 0,14 ya panjang. Kalau kita tarik dari sini di tengah ini ke sini, ini ada 0,14 dan sudutnya adalah minus 141 derajat mungkin ya, ini ya ke sini ya, kecil sekali ya. Tapi kalau misalnya frekuensi lebih tinggi misalnya di 6,7 ya, panjangnya adalah 0,114, mana pendek ya. Berarti sini adalah di pindah ini dari sini kemari, ini adalah ya. Oke lah, nanti kita akan coba selesai ya latihan ya. Nah, kalau yang biru ini adalah parameter S22 ya, ada frekuensi yang dari 4,2 GHz sampai dengan bagian ini ya, 4,2 GHz sampai dengan 10 GHz. Ini terlihat ya di label sini ya. Ini adalah frekuensinya yang di samping ini ya.
ini saya nggak bisa besarkan ya. Jadi nanti kalian bisa besarkan ini kalau sudah dapat hands-on-nya ya. Baik, kita ini dulu. Nah, oke, ya, ini dibesarkan misalnya ya. Nah, kalian membaca ya, bacanya ini pada frekuensi 4,6 GHz ya. Ternyata di sini S11-nya adalah 0,1585, sudutnya minus 1,32 derajat, 32,8 derajat. Jadi bagaimana bacanya ini ya, ini pada 4,6, S11-nya adalah, ini kalian lihat ya, dalam bentuk pasor ya, bentuk pasor, yaitu di sini adalah magnitudanya ya, dengan dalam garis bilangan harga normalnya ya, jadi dia sebagai besaran ya, itu magnitudanya S11 di sini adalah 0,1595, sedangkan sudutnya atau pasarnya theta S11 adalah minus 1,232,8 derajat. Jadi ini kalau kita dapatkan bagaimana cara ininya ya, membacanya di kurva, ini kita lihat ya, dari tengah-tengah ini adalah koefisien refleksi yang 0 yang ditarik dari garis merah ini, yang memotong kurva parameter S11 ya. Lihat ini pada 4,6 GHz ya, kita lihat adalah oke. Ini jangan diinikan dulu ya, di sini di dalam bentuk kompleks juga ya. Jadi, tapi kalau lihat ya dari sini di sini ke sini, panjang garisnya adalah memang 0,1595, sudutnya minus 1,328 derajat. Ini ditarik dari sini ya, ini yang ini yang merah ya, yang merah ini ya, tarik kemari garisnya, ini adalah sudutnya minus 1,32,8 derajat ini ya, yang ini ya. Jadi nanti kalian latihan, kalau kita ada waktu untuk sesi responsi ya, kalian bisa tanya jawab. Kalian ada yang mengerjakan di whiteboard atau di sini juga bisa kita inikan di Zoom ya, dan kalian tunjukkan mana yang magnitudanya ya. Ini kalau lihat ya, garis mana ini yang garisnya ini ya, sedangkan yang sudutnya minus 1,32,8 ini tarik ke yang ini ya, ini dari sini ya, harus antara ini ke ini sampai ke garis 0,1595 ini ya. Ini sudutnya adalah minus 1,328 derajat, yaitu ini adalah sudut yang negatif ya, ke bawah. Kalau atas ya positif gitu ya, cara membacanya. Ini saya lompat aja ya, belum diberikan tentang Smith chart, tapi kalian coba belajar membaca grafiknya ini ya, dalam parameter di bidang Smith chart, tapi ini juga adalah sebutnya bidang kompleks juga ya. Jadi kalau ini diubah ke dalam bilangan kompleks, ini ya berarti kan yang magnitudanya ini ya 0,1595, untuk mendapatkan yang realnya itu dia dikalikan magnituda dikalikan dengan cosinus ya, cosinus fasanya, sudutnya ya, cosinus minus 1,32,8 ya. Jadi nanti kita tarik ke ini yang horizontal ya, seperti kalau ini ya, ini adalah ini diplotkan ke bagian yang realnya di sini ya, dan tindakan yang proyeksikan ke garis yang vertikal ini adalah yang dia dikalikan sin ya, dikalikan bagian sin daripada minus 1,2,8, mendapatkan adalah ini yang bagian bawah, dan dikalikan dengan magnitudanya ya 0,1595 ya. Jadi kalian udah biasa ya dengan cosinus, sinus ya, tangan gitu ya, trigonometri. Jadi jangan mengatakan tidak tahu, tidak pernah ya. Pada waktu SMA sudah diajarkan
ya bagaimana melakukan eh, mendapatkan besaran sinus ya dikali ya sinus dari satu sudut ya itu di sinus ya dan yang kosinus juga adalah ya dalam kosinus ya yang berlawanan dengan yang sinus yang tangan ya kotangan gitu ada secant juga ya secant gitu ya itu trigonometri ya atau goniometri kalau dulu yang bahasa Indonesianya gitu ya. Dan kemudian pada waktu semester 1 juga diulangi lagi ya dalam matematika atau kalkulus begitu ya. Ya, jadi ini ada beberapa kali yang kalian terbiasa. Jadi kalau kalian tidak pernah serius belajar seadanya itu ya dan mereka tidak paham ya nanti ini kalau di tentunya pada waktu menjawab soal-soal ya pada waktu asesmen tengah semester kalian harus bisa ini konversi dengan menggunakan goniometri ya trigonometri ya yaitu membaca dalam kosinus dalam sinus gitu dan itu nanti kalian gunakan bagaimana menghitung ya dengan menggunakan kalkulator yang saintifik ya kalian harus pegang itu jadi jangan handphone ya kalian nggak boleh pegang menggunakan handphone ya pada waktu mengerjakan mengikuti asesmen tengah semester gitu ya baik dan kalau yang kita ini ke S22 jadi S22 ini yang biru ya ini yang biru dengan plotnya per frekuensi ini ada segitiga biru ini ya dari frekuensi yang rendah di sini sampai dengan frekuensi yang tinggi ya ini sampai 10 giga gitu ya ini coba yang di sini ya. Ini kalau di 4,6 ya S22-nya adalah 0,4645 sudut minus 110 derajat ya nanti ini kalian lihat ini ditariknya dari sini tengah-tengah sini ke titik ini ya ini adalah di 4,6 gigas ya jadi nanti ini magnitudanya di tengah ini ya oke. Nanti ini kalian gunakan penggaris ya untuk melihat ini karena nanti ini dari 0 tengahnya ini ke sini ini paling besar adalah 1 ya jadi kalau di sini nanti panjangnya berapa kalau yang ke sininya adalah misalnya 1 2 cm dan ini adalah 0,4645 maka dia panjangnya adalah sebesar saat kalikan 2 ya menjadikan adalah 0,92 ya 90 ya sini ini panjangnya ini ya dengan sudutnya oke. Ya nanti panjangnya adalah 0,92 cm ya digunakan penggaris ya kemudian baca ini misalnya ya kemudian sudutnya ini juga menggunakan penggaris yang bisa membaca ini ya sudutnya ya kemudian bisa lihat ini adalah dalam sudut ya yaitu di sini minus 110 derajat jadi kalau ini kira-kira ya kalau di sini adalah yang yang tegak lurus ini kan 90 derajat ya jadi kalau menyimpang sedikit ya ini adalah di minus 110 derajat mungkin ya saya akan berikan ini di dalam ini polar ya kalau ini dia dipetakan ke impedansi ya kira ini impedansi ya jadi ada yang varialnya ya ada dan ada yang ini ya yang imajinernya ini reaktansinya gitu ya jadi sebaiknya saya berikan dalam bentuk di ini ya semacamnya ya dalam ininya yang polar ya jadi nanti membacanya dari tengah ini ke yang paling luar ini adalah sama dengan 1 sedangkan yang ininya yang dia akan sesuai dengan sudutnya di atasnya sudut yang positif ya yang dari 0 sampai dengan 180 derajat sedangkan dari sini kemari nanti ini adalah dari minus dari 0 sampai dengan minus 180 derajat ya. Oke. Baik nanti saya coba perbaiki ini ya dengan menggunakan koordinat polar ya. Ya kemudian lihat juga ini S22 ya yang biru ini ya
untuk yang ini jadi tarik kemari adalah 0,4645 ya, dan sudutnya minus 110 derajat, 110,6 derajat ya. Dan yang satu-satunya yang merah ini adalah 0,1595, sudutnya adalah minus 132,8 derajat ya. Baik, kira ini masih bisa suara saya masih bisa terdengar jelas. Kita lanjutkan. Ya, demikian juga untuk frekuensi yang lain ya, sampai ini 10 hijau. Baik, nah ini diperlihatkan ya bagaimana membaca parameter S21 ya. Ini parameter S21 ini bisa lebih besar dari 1 karena dia adalah identik dengan penguatan daya ya. Dia adalah koefisien transmisi ya, in forward ya, dari 1 ke 2, jadi ada besar penguatannya. Kalau kita lihat ya, ini di frekuensi 4,6 GHz ya, lihat bahwa S21-nya adalah 4, magnitudanya adalah 4,223, sudutnya adalah 31,6. Jadi ini kita lihat pada frekuensi 4,6 GHz ya, ini kita tarik dari sini tengah-tengah ini ke titik ini 4,6 GHz ya, S2 panjangnya ini dengan garis nanti kita akan terlihat ya bahwa dia 4,223 kali dari yang dari 0 ke sini ya, ke titik luar ke lingkaran luar dari ini ya, dari semicatnya ini adalah sama dengan 1 ya. Jadi kalau 4,223 tentu ini 4 kalinya ya, lihat ini yang merah ini ya, ini yang panjang ini adalah 1, jadi kalau ini ada 4,223 berarti ini 4 kalinya, 1, 2, 3, 4 sama 0,2 kalinya ya, jadi 4,223 ya. Jadi dengan garis ini kalian bisa dapatkan ya panjangnya, dan kemudian bagaimana sudutnya. Nah, sudutnya ditarik dilihat tadi garis ini ya, ditarik ke yang sumbu horizontal ini ya. Ini adalah yang real ya di sini. Nah, ini adalah lihat nanti dengan dengan yang ada busur ya, yang kalian bisa baca dalam sudut ya, dari ada penggaris yang bentuknya busur itu ya. Kalian coba adakan, kita beli hanya berapa puluh belas ribu mungkin ya, kemudian masih ada di Tokopedia atau apa, kalian bisa dapatkan ya. Dan kalau penggaris ya tentunya kalian itu adalah alat alat tulis ya, bahasa alat tulis ya, yang nanti perlu kalian bawa ya. Jadi nanti selain alat tulis atau ballpoint ya, juga adalah penggaris ya, dan busur ya, dan juga adalah jangka ya. Tiga untuk bagaimana jika kalian buatkan ininya juga di atas satu yang bentuknya lingkaran begitu ya. Baik, jadi ini untuk yang S21, dan kemudian ini diberikan juga adalah dalam bentuk kompleksnya. Jadi ini konversi dari bentuk polar di sini ya, bentuk pasor ya, yaitu magnitudanya 4,223, sudutnya 31,6 derajat ya, positif ya sini ya. Dan ini adalah harga real, berarti dia 4,223 dikalikan cos 31,6 derajat ya. Dan yang untuk yang imaginernya ya, ini 72,31 ya, so berarti ini adalah 4,223 kalikan cos, saya kira ini betul ya, cos 31,6 dikalikan dengan 4,2 ya, kalikan cos 31 dia berapa ininya ya. Oke, sebentar nanti saya lihat dulu ini, karena ini bagian besar sekali ya, di konversi itu ya, sehingga ini sampai 72,31, dan ini adalah 4,22
3 kalikan cos, sedangkan yang sin yang imajinernya yang ini J 19,01 ini terhadap 100 saya kira ya. Jadi ini kalau dia adalah dikalikan cos yang 31,6 kalikan 4,223 adalah dibagi 100 jadi 0,72,31 dan 7,0,7 ya 23 ya, karena kalau cos itu kan dari 0 sampai 1 kan nggak bisa lebih besar 1, jadi dia mestinya dia adalah skor daripada di magnitudanya ini ya, itu 0, sekian ya di decimal point dikalikan dengan magnitudanya gitu ya. Sedangkan yang untuk yang imajinernya adalah magnitudanya dikalikan sin ya, nah, jadi 4,223 kalikan dengan sin 31,6 saja ya. Bukan nanti kita latihan sini ya, tarik dari sini gitu ya. Baik ya, jadi kalian sudah terbiasa nanti untuk yang parameter S21 ya, dia lebih besar daripada 1 ya. Baik, kita nah ini sebagai latihan oke. Jadi tadi ya yang di dalam membaca parameter S11 ya, S22 dan S21 yang ini di koordinat ya, atau ya. Ini bagaimana menentukan parameter impedansi dan parameter ampedansi dari kurva parameter S-nya ya. Itu bisa dibaca dari dari Smith chart ya. Pertanyaannya adalah tentukan parameter impedansi ya, impedansi A ya, dan yang P adalah parameter admitasi yang kurang ya. Jadi parameter admitasi dengan simbol Y ya. Kemudian ada pertanyaan lebih lanjut yaitu parameter impedansi input dan impedansi output transistor. Nah, kalau dengan perhitungan manual ya, ini menggunakan dari kurva dari tabel konversi ya, parameter S ke parameter Z ya. Ini kalian tinggal baca yang ini persamaannya seperti ini ya. Dan ini juga sudah kita coba saya terangkan ya bagaimana memprosesnya. Kalau kita punya parameter S-nya kemudian dikonversi ke parameter Z, nah ini kita bisa hitung secara dengan menggunakan kalkulasi ya, atau dengan menggunakan tadi Smith chart ya. Cuma nanti dengan Smith chart tentunya kalian ini belum diberikan ya tentang Smith chart ya. Itu baru nanti di bab sekitar bab 4 atau bab 5 ya. Tapi kalau ini coba dulu melompat dulu yang ini dengan melakukan operasi matematik ya, dari tabel pada persamaan konversi ya dari parameter S ke parameter Z yang misalnya Z11 ini diperoleh dari parameter S11 ya, parameter S22, S21 dan S12 ya. Ini persamaannya di sini adalah 1 plus S11 dikalikan 1 minus S22 tambah dengan S12 kalikan S21 dibagi 1 minus S11 dikalikan 1 minus S22 minus S12 kalikan S21 ya. Oke. Ya. Kemudian set dua-duanya kan satu ini set dua-dua ya, dia berbeda dengan yang berbeda yang ini masih belum lupa ini, saya belum ini kan untuk ya set dua-dua ini masih sama dengan set satu ya. Ya ini belum ini kan ya, ini salah karena dia di Kopas ya, nggak jadi masa ini. Nanti kita lihat ini juga nih kita lihat dulu ya di tabel konversi. Ya, konversi
ini ya S11 tadi ya, 1 plus S11 dikalikan 1 minus S22 tambah dengan S12 kali S21 dibagi 1 minus S11 atau minus S22 minus S12 S21. Jadi nanti penyebutnya sama, pembilangnya yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat ini S22 ini adalah 1 minus S11 kalikan 1 plus S22 tambah dengan S12 S12 kalikan S21 dibagi dengan 1 minus S11 1 minus S22 minus S12 kali S21 ya. Dan lihat sini untuk S21 adalah 2 S21 dibagi dengan 1 minus S11 dikalikan 1 minus S22 minus S12 kali S21. Dan S12-nya adalah S2 kali S12 dibagi dengan 1 minus S11 dikalikan 1 minus S22 minus S12 kalikan S21 ya. Nah, ini nanti kita aja menghitungnya ya, kemarin sudah saya jelaskan dari parameter S itu S11, S21, S12, S22 ya, dan kita operasikan di situ. Misalnya yang di atas ini adalah 1 plus S11 dikalikan 1 minus S22 dan ditambah dengan S12 kali S21 dibagi dengan 1 minus S11 dikalikan 1 minus S22 minus S12 kalikan S21 ya. Jadi operasi matematiknya kita coba ini kan dulu ya, kita dapatkan dulu dan kita punya S11 di dalam dalam bentuk kuasornya ya, 0,1585 kalikan dengan sudut minus 132,8 derajat. Jadi kita rubah dulu ke bilangan kompleks, yaitu real S11 ini adalah magnitudo S11 dikalikan cos theta S11 ya. Kalian lihat ini pakai kalkulator saintifik gitu, kalian dapatkan ya magnitudanya 0,1585 dikalikan cos minus 132,8 ya. Kalian dapatkan nanti dengan kalkulator saintifik ya, cos 1 minus 132,8 derajat dikalikan 0,185 ini oleh adalah minus 0,1077. Sedangkan yang imajinernya ini adalah magnitudo 0,1585 dikalikan sin minus 132,8 ya, ini diperoleh adalah minus 0,1163. Ini adalah yang imajiner S11. Jadi nulisnya ini ya, ini ya, ini adalah imajiner S11, sedangkan yang realnya adalah real S11 adalah yang imajiner S11 adalah magnitudo S11 dikalikan sin 1 ya. Nah, baik ya, jadi ini kalian dapatkan, ini kalian tuliskan di sini S11 dalam bentuk kompleks ya, dalam bentuk bilangan kompleks ya, jadi minus 0,1077 minus J 0,1163 ya. Dan ini kalau misalnya operasikan di sini ya, operasikan dan nanti 1 ditambahkan dengan yang realnya nih ya, 1 minus 0,107. Jadi 1 dikurang 0,107 akan diperoleh adalah 0,8033 ya, begitu 0,823 ya, begitu ya, karena 1 ya 1 plus S11 ya, karena ini minus berarti 1 kurang 0,107. Sedangkan imajinernya tetap ya, jadi yang yang C 0,1163 dia akan nanti dia akan tetap ya. Jadi nanti 1 plus S11 dia adalah realnya 0,8023 plus minus C 0,1163 ya, dalam bentuk kompleks. Nanti tentunya kalau ingin dioperasikan dengan 1 minus S22 harus dirubah dulu ke dalam bentuk pasar lagi ya. Kemudian daripada bentuk pasar tentunya yang real dia di akar daripada real kuadrat ya, ditambah
ditambah dengan imaginary kuadrat ya, diperoleh adalah magnitudanya, sedangkan sudutnya diperoleh dari arkus tangen ya, imajiner S11 misalnya ya, dibagi dengan yang real, imajiner ya. Oke. Ya, saya kira argus tangan yang imajiner terhadap yang real ya, seperti itu. Baik, dan ini kita lihat juga dilakukan, dioperasikan untuk yang S21 ya, sini S21-nya adalah 4,223, sudutnya adalah 1,6, maka kita peroleh real S21-nya adalah 4,223 kalikan cos 31,6, ini peroleh adalah 3,6, sedangkan imajinernya adalah S11 adalah S1 kalikan sin theta S11, ini adalah 0,1, ini salah ini 4,223 ya, dikalikan dengan sin 31,6 ya derajat ya, jadi 2,21. Nanti ini saya koreksi ya, dan kemudian dituliskan dalam bentuk kompleks S21 adalah 3,6 plus J2,21, dan S22 juga sama dengan yang S11. Demikian ya, untuk bagian realnya adalah yang magnituda di sini adalah 4,4645 dikalikan dengan kosinus ya theta S22 ya, yaitu minus 110,6 ya, dapatkan minus 0,163, dan imajinernya adalah magnituda S11 0,4645 kalikan sin minus 110,6 derajat ya, diperoleh adalah 0,434. Jadi S22-nya dituliskan ini adalah yang realnya 0,163, yang imajinernya adalah minus J 0,4348 ya, dan S12-nya juga kita lakukan operasinya ya, dikonversi ke dalam bentuk kompleks ya, maka yang diperoleh adalah 12-nya minus 0,094 minus J 0,028 ya, dari karena kita ingin perlukan nanti kita kalau operasinya ya, kalau S12 ini sebentar ya, S12 dan S21 ini dalam bentuk pasor saja ya, sebenarnya tidak perlu ya kita rubah dalam bentuk kompleks ya, dikalikan dulu ya, operasikan S12 kalikan S21 baru kita rubah ya dalam bentuk kompleks ya, baru karena kita operasikan dijumlahkan, misalnya di sini adalah dengan 1 plus S11 dikalikan 1 minus S22 dalam bentuk kompleks, dijumlahkan dengan bentuk kompleks ya, gue bilang kompleks tadi ya, S12 dikalikan S21, demikian ya, dan juga yang di penyebutnya di sini ya, di sini adalah minus S12 kalikan S21. Baik, kita lihat ya lanjutannya ini ya, kalian nggak usah ini, kalian ikuti saja ya bagaimana langkah-langkahnya ini, kalian ikuti dengan runut ya, dengan cermat begitu ya, karena latihan ini melatih diri ini menjadi lebih lebih teliti gitu ya, gitu ya, jadi sini adalah tadi ya, bagaimana mengoperasikan kita mendapatkan untuk yang ini ya, sel 11 ini kita ini kan yang pemilangnya ini 1 minus S11 dikalikan 1 minus S22 tambah S12 S21. Kita lihat dulu ini yang 1 minus S11 ya tadi ya, yang di sini 1 ditambahkan dengan yang real daripada S11 yaitu menjadi positif 1,163, sedangkan yang
kompleksnya menjadi positif ya, plus C 0,4348. Nah, kemudian ini kemudian dirubah dulu dalam bentuk kompleks ya. Dalam bentuk pasor ya. Jadi ini yang 1,11-nya adalah 1 minus A1-nya adalah 1,1077 tambah C 0,1163 ya, dan 1 minus S22-nya jadi 1,163 plus C 0,438 dirubah dulu ke dalam bentuk pasor ya, misalnya 1 minus S11 menjadi 1,1077 ditambah dengan C 0,1163 ya, jadi dia 1 minus S11 ini dalam kalau kita ingin dapatkan dalam bentuk pasar yang real dan imajinernya kita kuadratkan ya, jadi yang di sini 1,1077 dikuadratkan ditambah dengan bagian imajiner dikuadratkan ya, 0,1163 kuadrat diambil akarnya ya, maka diperoleh magnituda dari 1 minus A11 itu adalah 1,1138 ya, dan bahasanya theta S11 ya dia sama dengan tangan minus 1 ya, arkus tangan ya, dari bagian imajinernya 0,1163 terhadap bagian realnya ya 1,1077 ya. Kita lihat di sini ya. Jadi bagian yang imajinernya 0,1163 terhadap 1,1077 diambil arkus tangannya, tangan pangkat minus 1-nya. Jadi kebalikan dari tangan ya, dari arkus tangan ya, maka ini dilakukan kalkulator saintifik, bukan kalian nggak ini ya dapat gunakan kalkulator saintifik ya, kalian tahu bagaimana cara mengoperasikan, tinggal klik ya di keyboard, maka kemudian dapatkan di bagian saintifiknya dari arkus tangan ya, maka akan diperoleh dia sudutnya dari theta S11 adalah 5, maaf ini theta 1 minus S11 ya, bukan theta S11 minus S11 ya, itu adalah 5,99 derajat ya. Jadi dalam bentuk pasar 1 minus S11 ini terlihat ya bahwa magnitudanya adalah 1,1138, sudutnya 5,99 derajat ya. Demikian ya. Dan kan untuk yang 1 minus S22 juga ada serupa ya, untuk bagian magnitudanya, nah itu adalah untuk realnya dikuadratkan 1,163 kuadrat plus bagian imajiner dikuadratkan 0,4348 kuadrat, diambil akarnya ya, diperoleh 1,242. Sedangkan theta ini masih banyak ya tipe error. Ini adalah 1 minus theta ya, fasa daripada 1 minus S22 ini adalah sama dengan tangan pangkat diambil dari arkus tangan ya, dari bagian imajiner dibagi dengan bagian yang realnya, jadi 0,4348 dibagi dengan 1,1163 diambil arkus tangannya, diperoleh 20,5 derajat. Jadi kalian sudah lengkap nih, kalian dapatkan bagian yang pasar dari 1 minus S22 ya, 1 minus S22 gitu ya. Sehingga terus kita lihat di sini operasi di 1 plus ini kok. Oh, ini bagian yang penyebut ya. Jadi 1 minus S11 dikalikan dengan 1 minus S22. Jadi ini ya, kita ingin dapatkan dulu untuk yang bagian penyebut ya. Di sini bagian penyebut gitu. Cara ininya adalah dioperasikan ya 1 minus S11 tadi ya. Ini adalah 1,138 di sudut 5,99 derajat dikalikan dengan 1 minus S22 yaitu adalah sama dengan ini 1,242, ini masih kurang 1,242 sudut 20,5 ya. Jadi kita lihat di sini ya,
ya jadi 1,138 kali 5,99 derajat dikalikan 1,242 sudut 20,5 ya pasti ya. Maka dikali sama kita lihat di sini bahwa yang magnituda dikalikan magnituda 1,1138 dikalikan 1,242 sedangkan sudutnya dijumlahkan ya. Jadi 5,99 derajat ditambahkan dengan 20,5 derajat ya, sehingga kita akan dapatkan dia di sini adalah dua sudutnya pasalnya dari theta 1 minus S11 kalikan 1 minus S22 itu adalah 1,38 sudut 26,44 derajat ya. Kemudian kita konversi ke dalam bentuk kompleks. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Ini 1 minus S11 kalikan 1 minus S22 dijumlahkan dengan minus S12 kalikan S21. Ya. Jadi ini dirubah di dalam bentuk kompleks. Ya. Ini ya 1 minus S11 kalikan 1 minus S22 tadi adalah 1,38 sudut 26,44 derajat dirubah ke dalam bentuk kompleks ya. Jadi 1,38 dikalikan cos 26,44 derajat ini dia adalah yang realnya, sedangkan yang imajinernya adalah 1,38 dikalikan sin 26,44 derajat diperoleh sin 0,61 bagian imajinernya ya. Terus ini kalian sudah dapatkan ya. Nah kemudian yang ini ya, kita operasikan S12 kali S21 ini sudah ada ya. Ini S12 dan S21 ya. S21 yang 4,24 223 kali sudutnya ada 31,6, sedangkan yang S12 adalah magnitudanya 0,977 dia adalah sudutnya 16,6. Kita lihat kita operasikan ini kita lakukan dari pasornya ya, dalam bentuk pasornya yaitu S12 kali S21 yang magnitudanya dikalikan dengan magnitudanya, magnituda dari S12 dikalikan magnituda daripada S21 ya 0,0977 dikalikan 4,223 diperoleh 0,413 ya. Ini pakai kalkulator kalian bisa dapatkan magnitudanya ya, tinggal mengalihkan dari 0,0977 dikalikan dengan 4,223 ya. Sedangkan yang sudutnya ini dijumlahkan ya, 16,6 derajat dijumlahkan dengan 31,6 diperoleh adalah 48,2 derajat ya. Nah, ini ya dalam bentuk pasor. Nah ini bagaimana? Kita masih teruskan dulu karena ini dioperasikan di sini ya, yaitu yang tadi 1 minus S11 kalikan 1 minus S22 dikurangi dengan S12 kali S21 sehingga kita perlukan dalam bentuk kompleks supaya kita bisa operasikan ya. Ini ya 1 minus S11 kalikan 1 minus S22 minus S12 kali S21 kita ubah ke dalam bentuk kompleks karena yang nanti untuk penjumlahan pengurangan dikurangi ini ya, S12 kali S21 itu adalah yang real dikurangi yang real yang imajiner dikurangi dengan yang imajiner. Nah, jadi ini yang 0,413 sudut 48,2 derajat tadi ya, S12 S21 ini dirubah ke dalam bentuk kompleks ya. Jadi ini kan yang bagian yang untuk yang magnitudanya ya itu adalah kita wadatkan ya yang 0,413 yang realnya ya 0,413 derajat ditambah dengan 0,9 ini ya jadi ini kan di dalam dalam bentuk realnya ya. Tadi ini adalah S12 kali S21 di dalam bentuk real jadi yang 0,413 cos 48,2 derajat adalah 0,29 sedangkan yang imajinernya adalah 0,413 dikalikan sin 48,2 ini masih banyak tipe error yang tidak J 0,32
diperoleh adalah C 0,32 ya. Ini dalam bentuk kompleks ini kita operasikan penyebut dengan 1 minus S11 kalikan S22 ya, dikurangi S12 kalikan S21. Jadi yang tadi ini yang 1 minus S11 dikalikan S1 minus S22 dalam bentuk kompleksnya adalah 1,24 plus C 0,61. Sedangkan yang S12 kali S21 bentuk kompleksnya 0,29 plus C 0,32 ya, jadi 1,24 plus J 0,61 dikurangin 0,29 minus J 0,32. Jadi terlihat di sini yang real dioperasikan dengan yang real dioperasikan dengan real. Jadi di sini 1,24 dikurangi dengan 0,29. Sedangkan yang imajiner di sini J 0,61 dikurangi minus J 0,32, maka diperoleh adalah 0,95 plus J 0,29. Jadi ini ya dalam bentuk kompleksnya. Nah, dalam bentuk pasarnya ini karena kita perlukan nanti operasi yang bagian yang pembilang di sini dibagi dengan penyebut. Ya, jadi ini diperlukan dalam bentuk pasar. Jadi ini dirubah lagi ya, dari 0,95 plus J 0,29. Ya, maka dalam bentuk pasar ada akar 0,95 derajat plus J 0,29 derajat, sedangkan ini magnitudanya ya. Dan yang seluruhnya adalah arkus tangan pangkat minus 1, rasio dari yang bagian imajiner. Sebentar, ini betul. Iya ya, bagian imajinernya dibagi dengan yang realnya ya, 0,29 dibagi 0,95, maka diperoleh dia magnitudanya adalah 0,99 akar sudut 16,97 derajat. Baik. Nah, kemudian yang ini dulu ya, sebentar dulu. Ini yang pembilang, ini juga dioperasikan ya. Ini tadi sudah yang 1 plus A1, tapi di atas ini menjadi yang di atas ini dia minus 1 plus. Ini kalau di bawah kan yang penyebutnya adalah 1 minus S11. Kalau di sini 1 plus S11 ya, baru dikalikan dengan 1 minus S22 ya. Jadi kita inikan dulu yang plus ini ya. Jadi bukan minus, tapi tarikan ini minus 1 minus S11. Jadi di sini 1 ditambahkan dengan yang S11 yaitu minus 0,1077. Ininya adalah imajinernya adalah C 0,1163. Diperoleh 0,8923 minus J 0,1163 dikonversi ke dalam bentuk pasar ya. Ini ya, jadi 1 plus S11 dibentuk karena apa? Karena ini kita operasikan dengan perkalian ya, 1 plus S11 dikalikan 1 minus S22. Jadi 1 plus S11 dikonversi ke dalam bentuk pasar, maka kita kuadratkan yang bagian realnya 0,8923 dikuadratkan dan ditambahkan dengan kuadrat dari 0,1163 derajat ya. Jadi ini ya, dimulakan kemudian diakarkan ya. Dapatkan akarnya, diperoleh ada 0,9. Nah, kemudian yang pasanya theta, ini bukan S11, theta S1 plus S11 tangan minus 1 atau arkus tangan dari bagian yang imajiner dibagi dengan bagian yang realnya ya. Jadi imajinernya ada 0,1113 dibagi dengan 0,8923 yang diperoleh adalah 7,43 derajat ya. Jadi kita operasikan yaitu 1 plus S11 dikalikan 1 minus S22 ya. Maka kita kalikan di sini 0,9 kali sudut 7,43 derajat ya. Itu yang ini ya, yang 1 plus S11 ya, yang ini ya, jadi 0,9 sudut 7,43 derajat, sedangkan 1 minus S11
S22 yang masih di atas ini ya. Ini adalah yang S22 ya di sini. Yang ini ya. Ini adalah 1 minus S22 ya, 1,242, sudutnya 20,5 ya, ini sih pasal tipe error ya, 20,5 ya, bukan 20,45, 20,5 derajat ya. Maka kita kalikan yang magnitudanya dikalikan magnituda 0,9 dikalikan 1,242 diperoleh adalah 1,23, sedangkan sudutnya adalah 7,43 dijumlahkan dengan 20,5 dapatkan 27,88 derajat. Nah, ini masih belum berhenti ya. Jadi bentuk yang ini 1 plus S1 dan 1 kurang S22 kita rubah dulu ke dalam bentuk kompleks. Kenapa? Kita lihat di atas di sini ya, di atas ini. Dia dijumlahkan dengan S12 kalikan S21 ya. Jadi ini nanti adalah di penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk kompleks ya, bilangan kompleks. Jadi yang 1,23 sudut 27,88 derajat dirubah ke dalam bentuk kompleksnya diperoleh 1,09 plus J 0,58 ya. Diperolehnya nanti ini kan yang magnituda dikalikan cos dapatkan yang real, yang imajinernya diperoleh dari magnituda dikalikan sinus 27,88 derajat. Jadi diperoleh adalah J 0,58. Nah, jadi ini kemudian kita operasikan penjumlahan ini, yaitu 1 plus S11 dikalikan 1 minus S22 dijumlahkan dengan S12 kalikan S21. Lihat dia sini ya, ini adalah bentuk kompleksnya 1,09 tambah J 0,58 ya, ditambahkan dengan yang S12 kali S21 ya, tadi adalah yang ini ya, di atas ini ya, 0,29 tambah J 0,32 ya. Jika nanti yang real dijumlahkan dengan real ya 1,09 dijumlahkan dengan 0,29 diperoleh adalah 1,38. Sedangkan yang imajiner J 0,58 dijumlahkan dengan J 0,32 diperoleh adalah J 0,9. Nah, ini kita rubah lagi ya, ke dalam bentuk pasar ya. Jadi yang magnitudanya yang real dan yang imajinernya dikuadratkan ya, 1,32 derajat tambah 0,9 derajat diakarkan diperoleh 1,65, sedangkan sudutnya pasanya ya itu adalah theta yang ini ya, pembilangnya itu adalah theta S11 ya, dalam dapatan dari arkus tangan 0,9 per 1,38 dapatkan 33,1 derajat. Jadi ya ini yang pasornya ini ya 1,65 dikali ada sudutnya 33,1 dibagi dengan yang ini ya, yang penyebutnya ya 1 minus S11 kalikan 1 minus S22 minus S12 kalikan S21 ya. Ini adalah 0,99 16,97. Nah ini ya 1,65 33,1 derajat dibagi dengan 0,99 sudut 16,97 yang magnituda dibagi dengan ya magnituda, dan yang 1,65 dibagi dengan 0,99, sedangkan sudutnya ini yang bagian yang pembilang dikurangi dengan yang penyebut ya, 33,1 dikurangi 16,97 derajat diperoleh adalah 16,13 derajat ya. Ini dalam bentuk pasar. Nah, sedangkan kalau impedansi kan di dalam bentuk impedansi ada bagian yang realnya adalah resistansi, yang imajinernya adalah reaktansi. Jadi kita rubah ke dalam ini kompleks diperoleh adalah 1,6 plus J 0,46. Ini sudah dalam bentuk absolut ya, dalam bentuk absolut. Jadi ini adalah kita bisa nyatakan di dalam satuannya yaitu ya. Impedansi adalah ya, admitasi adalah mho, kebalikan dari gitu ya. Kita kembali ke rangkaian listrik 1 ya. Baik, kira ini
ya kalian nanti latihan ya bagaimana mengkonversi dari parameter S ke parameter Z ya. Dan tentunya ini adalah untuk yang set satu-satu demikian panjang ya, tapi kalau kalian terbiasa kalian bisa lakukan ini ya, sudah ada prosedurnya ya, kalian bisa indikan ke dalam ininya ya. Baik, saya kira untuk yang parameter yang lain juga akan sama ya, untuk set 12 dan set 21 ya. Baik ya, nanti ini lihat di sini adalah bagaimana membaca dalam semicat ya. Ini adalah plotnya dan strukturnya dalam semicat ya, dan ini dalam bentuk polarnya untuk S21 dan S12-nya. Demikian. Baik, terima kasih. Saya kira ini sudah kita sudahi sampai di sini. Wabillahi